Go it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap bersemangat walaupun kita di dalam masa pandemi, tetap taati protokol kesehatan, tetap menjaga kebersihan agar kita dan keluarga kita selamat terhindar dari paparan virus corona. Oke. Nah, apakah kalian sudah mengisi absen dan sudah mengirimkannya di WA group? Nah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ketua kelas Ibu Mila, silakan pimpin doa agar niat yang kita baca nanti dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Amanda, pimpin doanya Amanda. Iya, Pak. Mulai pelajaran. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Manda. Nah, kita belajar apa hari ini? Ibu sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik itu memulai belajar dengan afirmasi dan doa. Tadi doa sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita niatkan itu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik memiliki disposisi matematis saat mempelajari materi barisan dan aritmatika. Disposisi matematis ini adalah rasa kedisiplinan kalian, rasa religius, rasa tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas nanti. Dan Ibu harapkan semuanya dapat memenuhi semua sifat-sifat yang baik terhadap pembelajaran kita hari ini. Kemudian ketiga, melalui media pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nanti, kalian peserta didik dapat menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Yang keempat, peserta didik juga dapat merumuskan penyelesaian dari suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lembar peserta didik terkait barisan aritmatika dengan baik. Nah, tahapan kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama adalah kalian harus mendownload bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu sharekan di WA group tadi. Apakah kalian sudah download? Ada yang sudah download? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ada yang belum enggak? Ada yang belum download? Kalau yang belum download silakan download dulu. Sudah semua ya? Oke. Yang kedua, tahapannya nanti Ibu akan menyajikan sebuah masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Kita kan hari ini belajar materi barisan aritmatika. Kemudian masalah tersebut kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan masing-masing untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian kalian tuangkan itu ke dalam LKPD dan kalian presentasikan. Nanti setelah itu baru kita bersama-sama membuat kesimpulan dan mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu meminta kalian untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan afirmasi agar kita yakin dan lantang, agar yakin dalam diri kita kalau kita mampu menguasai materi barisan aritmetika dan memahaminya. Nanti Ibu ucapkan, kalian ikuti Ibu semua ya. Hari ini aku mempelajari materi barisan aritmatika dan aku ingin memahami dan menguasainya karena Tuhan Yang Maha Esa.
dan menguasainya karena Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam barisan aritmatika, ada baiknya Ibu mengingatkan kalian tentang materi pola bilangan yang pernah kalian temui ketika kalian belajar di SMP. Oke, ini Ibu akan ingatkan kembali dan Ibu akan mengajak kalian mengulang pola bilangan itu. Bagaimana sih pola bilangan itu? Karena ini barisan aritmatika ada kaitannya dengan materi pola bilangan pada saat kalian SMP. Oke, sekarang Ibu ada beberapa susunan korek api yang akan dijadikan hasta karya. Nah, susunan yang pertama itu ada berapa korek api? Coba kalian lihat. Ada berapa korek api? Ada 4, Bu. Oke, betul, ada 4. Nah, susunan yang kedua ada berapa korek api? 7. Ada 7. Ada 7. Susunan ketiga ada berapa korek api? 11. 10. Ada berapa? 10. 11. Oke, 10. Yang susunan keempat ada berapa korek api? 13. Oke, 13. Nah, bagaimana pola atau susunan bilangannya? 4 ke 7 itu ditambah berapa? 3. Bertambah 3. Lalu 7 ke 10 itu bertambah berapa dari susunan 2 ke susunan 3? 3. Oke, bertambah 3. Datu susunan keempat bertambah? 3 juga. 3. Baik. Nah, pola bilangan itu dari suku pertama ke suku selanjutnya itu semuanya ditambah 3. Nah, susunan pola seperti inilah yang biasanya kita sebut dengan barisan. Jadi, bisa dikatakan bahwa barisan itu adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Tadi aturan di sini adalah ditambah 3. Nah, sekarang bagaimana dengan barisan yang akan kita pelajari ini? Yaitu barisan aritmatika. Sekarang lihat. Apa sih barisan aritmatika itu, Bu? Bagaimana sih barisan aritmatika itu, Bu? Oke, untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika biar kalian lebih memahaminya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah cerita. Tadi Ibu sudah bilang, kita ada di masa pandemi virus corona, yang mana virus tersebut banyak menyebabkan kematian bagi orang-orang yang imunitas tubuhnya tidak baik. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, jangan sampai kita terpapar virus corona, Ibu akan menyediakan sebuah video yang berhubungan dengan pencegahan dari virus corona ini. Kalian simak ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Oke. Jadi, permasalahan yang pertama adalah kalian harus mengamati pertumbuhan daun dari bulan Januari, kemudian mengamati pertumbuhan ke bulan Februari, bulan Maret, dan sampai bulan Desember. Karena Dodi tadi ingin memanen daun tersebut pada bulan Desember. Itu adalah salah satu contoh barisan aritmatika. Nanti kalian akan bisa menyimpulkan dan kalian akan bisa memahami apa itu barisan aritmatika kalau kalian sudah memahami permasalahan ini. Nah, Ibu minta kalian amati, kemudian nanti kalian diskusikan ke dalam kelompok.
Nah, selain itu, Ibu juga punya permasalahan. Karena Ibu wali kelas, Ibu mau kalian lihat permasalahan ini, Ibu akan di sini ada seorang guru yang sedang membagikan tugas piket kepada siswanya. Nah, tugas piket ini akan Ibu berikan per bulan dengan tanggal yang telah Ibu lingkar. Kebetulan di sini akan Ibu tayangkan tugas piket yang akan Ibu berikan kepada si Pandu. Nah, tugas piket tersebut akan Pandu jalankan selama selama masa hari sekolah. Tapi hari libur dia tetap libur juga. Nah, sekarang kalian lihat. Inilah tugas piket Pandu untuk bulan Mei ini. Untuk bulan Mei ini. Kalian lihat, di sini Ibu sudah lingkar di tanggal 3, di tanggal 7, di tanggal 11, dan kalian harus mencari tanggal yang sesuai polanya dengan yang Ibu lingkar ini sampai di akhir bulan Mei. Nah, tugas kalian adalah jika pola piket Pandu itu dilanjutkan sampai akhir bulan Mei, maka yang pertama, tanggal berapa Pandu akan mengakhiri tugas piketnya pada bulan Mei itu. Kemudian berapa total hari Pandu menjalankan tugas piketnya. Nah, kalian di sini Ibu mohon untuk bergabung bersama kelompoknya, kelompok yang sudah kita buat grupnya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian download LKPD kalian kerjakan dengan menuliskan nama kelompok di LKPD tersebut, kemudian pertama kalian amati dulu aturan yang sudah Ibu tuliskan itu untuk petunjuk penggunaan LKPD biar kalian memahaminya. Kemudian baru kalian amati dan kalian talar tabel yang ada di dalam itu. Kalian pecahkan permasalahan yang tadi ya. Oke. Untuk mendiskusikannya itu melalui WA group yang sudah kita buat, kemudian bisa melalui chatting, bisa juga melalui video call. Nanti Ibu akan mengamati aktivitas kalian dan Ibu akan memberikan penilaian. Kalian harus aktif semuanya, biar nilai yang kalian dapatkan dalam keaktifan kalian juga bagus. Kemudian Ibu akan selalu memantau kalian di WA group. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya. Nah, waktu yang Ibu berikan itu sekitar 30 menit. Setelah itu kalian sharekan hasilnya di WA group, kemudian siapapun yang Ibu suruh presentasi, kalian harus siap. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, oke. Tidak, Bu. Oke, kalau begitu kalian silakan bergabung ke masing-masing kelompoknya di WA group. Nanti Ibu akan memantau aktivitas kalian yang berada di situ ya. Silakan. Baik. Bu, saya ingin bertanya. Oke. Itu Bu, di modul tuh kan ada A. A-nya tuh apa, Bu? A itu adalah urutan pertama. Jika benihnya tadi ditanam bulan Januari, berarti A-nya itu jumlah daun di bulan Januari. Coba Manda lihat, jumlah daun di bulan Januari berapa? Oke, Bu. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Dinda nanya gini, Bu, berarti kalau bulan 12 tuh kalau bulan 12 tuh berarti yang ditanya U12 ya, bukan akan bulan ke-12 gitu.
Jika ada kesulitan atau ada yang tidak dipahami dalam kalian mengerjakan, silakan tanya Ibu. Nanti Ibu akan bantu secara scaffolding atau memberikan gambaran kepada kalian ya. Bu, berarti bulan 12 tuh yang ditanya U12 ya, Bu? Iya, iya Dinda. Karena kan kalau Januari itu kita ambil bulan 1, berarti urutan 1. Kalau bulan 12 itu kan Desember ya. Desember itu bulan 12. Artinya yang Dinda cari benar U12. Ya. Oh iya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kalau yang udah jawabannya boleh di-sharekan di WA group ya, karena waktunya sudah habis. Nanti Ibu akan cek di WA group. Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Tinggal menunggu kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 juga sudah. Baiklah. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke presentasi. Kita masuk ke presentasi. Nah, di presentasi ini kalian siap-siap ketika Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil hasil dari jawaban kalian. Bentar. Oke. Sekarang yang untuk nomor 1, kelompok siapa yang mau menyajikan presentasinya, menyajikan jawabannya? Untuk nomor 1. Kelompok 2 siap? Kelompok 2 siapa? Siap, Bu. Oke. Bentar, Ibu akan sharekan jawaban kalian ya. Oke, ini jawaban kalian udah nampak belum di layar? Nampak enggak di layar? Ini bukan Diperbesar bisa nggak, Bu? Oke, bisa. Apa ini bukan jawabannya itu ya? Bukan, nah, yang paling Ini pertama. bukan. Oke. Nah, sekarang coba oke, silakan Dinda untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 yang beranggota saya, Dinda, dan Nufal. Jadi di sini saya akan mewakili untuk mempresentasikan sebuah contoh permasalahan dari pertumbuhan daun. Di sini, pada bulan Januari, daun itu bertumbuh 2 daun, lalu Februari 5 daun, Maret 8 daun, April 11 daun, Mei 14 daun, Juni 17 daun, Juli 20 daun, Agustus 23 daun, September 26 daun, Oktober 29 daun, November 32 daun, dan Desember 35 daun. Pertanyaannya, kita bagaimana yang dipertanyakan adalah bulan Desember bagaimana mendapatkan 35 daun, yaitu di sini menggunakan rumus pada bulan Desember yaitu bulan 12 dengan suku 12 sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kurung B.
sama dengan A itu adalah suku pertamanya. Suku pertamanya berada pada Januari, yaitu 2 daun. 2 ditambah sama dengan 12 dikurang 1 tutup kurung 3 sama dengan 2 ditambah 11 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 3. 2 ditambah 33 sama dengan 35 daun. Begitu untuk mendapatkan 35 daun pada bulan Desember. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dinda. Silakan yang lain berikan applause untuk Dinda, tepuk tangan karena dia telah memaparkan diskusi dengan cukup baik. Terima kasih Dinda. Baik, yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan atau punya cara lain dalam mendapatkan hasil dari 35 daun tersebut? Bu, Ya. kalau punya saya nggak pakai rumus, tapi langsung saya tambahkan gitu, nggak apa-apa kok, Bu? Oke, coba ya Moja kelompok berapa Moja? Nanti Ibu lihat. Kelompok 1. Kelompok 1 ini bukan jawabannya, bukan ya? Ini ya? Yang mana ya? Belum dikirim sama Komod. Hah? Iya, Kak. Oke. Oke, Moza. Ini ya jawabannya ya? Oke. Kalau Moza gimana caranya ya? Coba jelaskan Moza. Kalau saya langsung saya tambahkan 3 pada setiap angka. Karena sudah jelas bahwa 2 ditambah 3 sama dengan 5 daun. Jadi semuanya saya tambahkan 3. Sampai bulan 12 ya ditambahkan 3. Berarti Iya. Moza pakai cara manual. Iya, manual. Kan per bulan Moza tambah 3. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi itu kan kalau seandainya panjang bulannya, itu kan nanti kan panjang juga Moza menambahkannya. Alangkah baiknya kita gunakan konsep dari barisan aritmatika. Namun konsep dari barisan aritmatika sebenarnya beginilah dia itunya, pada dasarnya. Jadi Januari ke Februari, Maret itu kan bertambah 3 daun ya, menurut kalian ya? Iya, Bu. Jadi Februari kemarin semuanya bertambah 3 daun, sehingga tapi sama kan hasilnya? Sampai 35 daun? Sama, Bu. Oke, sama. Iya. Oke, terima kasih untuk Moza. Berikan applause untuk Moza, tepuk tangan. Karena sudah. Baik, terima kasih ya Moza. Oke, sekarang kita langsung pembahasan permasalahan yang kedua. Ibu minta kelompoknya Moza. Silakan, siapa yang ingin memaparkan? Saya, Bu. Oke, ini. Ini ya jawabannya ya, kelompok Moza ya? Iya, Bu. Oke. Silakan Manda. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang. Saya Amanda dari kelompok 1 dan Moza. Saya mewakilkan kelompok saya untuk presentasi permasalahan yang nomor 2. Dilihat dari tugas piket yang sudah dilingkari oleh guru, ada tanggal 3, 7, dan 11. Setelah saya hitung perbedaannya, setiap tanggal ditambah 4 hari. Berarti N-nya adalah 4. Salah, bukan 4. B-nya 4, bedanya 4. Oke. Saya hitung, saya mencari U4 sampai U9. U4 sama dengan A plus dalam kurung X kurang 1, kurung B. A-nya 3, N-nya 1, N-nya 4, B-nya 4. Jadi 3 ditambah 3 kali 4 sama dengan 15. Untuk U5-nya 3 plus 5 dikurang 1 dan dikali 4 sama dengan 3
ditambah 4 dikali 4. Jadi 3 ditambah 16 sama dengan 19. Untuk U6 sama dengan 3 plus 6 dikurang 1 dikali 4. Jadi 3 ditambah 20 sama dengan 23. Untuk U7 sama dengan 3 plus 7 min 1 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 24 sama dengan 27. Untuk U8, A plus 8 dikurang 1 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 28. Jadinya 31. Dan untuk U9 sama dengan 3 ditambah 9 kurang 1 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 32. Hasilnya 35. Dikarenakan di kalender hanya sampai tanggal 31, jadi pandu berakhirnya tugas piket pandu yaitu pada tanggal 31. Sedangkan pandu piket selama 8 hari. Namun 2 hari tanggal merah, jadi tanggal merah dia tidak piket. Jadinya 6. Jadi 6 hari ya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau tanya ke Pindi. Kenapa Manda hanya mengambil sampai dengan suku ke-8 atau U8 Pindi? Sampai tanggal 31. Mengapa tidak mengambil yang U9, yaitu hasilnya 35? Karena dalam 1 bulan cuma sampai tanggal 31, Bu. Oke, benar. Karena di bulan Mei, tanggal yang ada hanya sampai 31, sedangkan tanggal 35 tidak ada tanggal 35 ya di dalam kalender. Jadi hanya sampai di tanggal 31, benar. Oke, lalu kenapa hanya 6 hari? Seharusnya kan semua totalnya 8 hari. Tanggal berapa saja yang libur? Coba yang jawab Moza, tanggal berapa saja yang libur Moza? Tanggal 19 dan tanggal 23. Oke, tanggal 19 apakah hari Minggu atau tanggal merah? Tanggal merah. Oke, tanggal 23 hari? Minggu. Hari Minggu. Nah, terima kasih. Sebelumnya kita kasih applause untuk Manda karena sudah memaparkan hasil dengan baik. Terima kasih Manda ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Setelah Manda memaparkan hasil ini, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Saya Bu Adinda ingin bertanya. Oke, Adinda. Silakan Adinda. Dapat A dari mana ya, Manda? Oke, Manda silakan. Dapat A adalah suku pertamanya. Oke, suku pertamanya berapa di kalender tuh Manda? 3, Bu. Oke, suku pertama itu Dinda adalah urutan pertama. Berarti yang pertama kali dia mengerjakan hari piket itu tanggal 3. Karena di lingkar tanggal 3 kan pada bulan Mei. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Sama itu, Bu. N dapat dari mana juga itu? Oke, silakan Manda. Jawab Manda. Untuk N adalah suku yang akan dihitung. Kalau U4, berarti N-nya berapa? N-nya 4. Oke, kalau U-nya 10, berarti N-nya berapa? 10, Bu. Oke, sampai di sini paham nggak, Dinda? Paham, Bu. Oke, paham. Makasih ya, Manda. Oke. Nah, Ibu kira presentasi untuk hari ini cukup. Setelah itu kita akan mengevaluasinya bersama-sama. Apakah kalian di sini sudah ada gambaran apakah itu barisan aritmatika? Sudah agak Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita sama-sama melihat permasalahan tadi. Bersama-sama kita evaluasi bersama-sama. Biar kalian lebih mengerti. Setelah presentasi,
Tadi pertumbuhannya betul. Semua adalah ada berapa? 35 ya yang mereka panen ya. Oke, kita lihat pertama. Di bulan Januari itu bibitnya ada berapa daun tadi? Ada 2. Ada 2 daun. Di bulan Februari bibitnya ada berapa? Tumbuh daunnya ada berapa? 5. Ada 5. 5, Bu. Kemudian di bulan Maret tumbuh daunnya ada berapa banyak? 8. 8. Artinya dari bulan Januari ke Februari daunnya bertambah 3. 3. ya. Dari Februari ke bulan Maret daunnya bertambah 3. 3. ya. Artinya setiap bulan itu bertambah 3. Maka kita cari sampai Desember itu bagaimana? Jadi April itu kan Maret 8 daun, berarti April 8 ditambah 3, artinya 11 daun. Mei juga begitu, tinggal 11 ditambah 3, artinya 14 daun. Begitu pula Juni, 14 ditambah 3, dapatlah 17 daun. Juli, 17 ditambah 3, berarti 20 daun. Agustus, 20 ditambah 3, 23 daun. 23. September, 23 ditambah 3, berarti 26 daun. Oktober, 26 ditambah 3, berapa daun? 29 daun. 9 daun. November, 29 ditambah 3, 31 daun. 32 daun. 32. Nah, yang terakhir akan dipanen di bulan Desember, artinya 32 daun ditambah 3, berarti 35 daun. Ini dengan cara manual. Jadi inilah yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Jadi, dari pertumbuhan itu dapat kita amati. Dia kan pertumbuhannya membentuk sebuah barisan yang setiap bulannya itu bertambah 3, dari 2 ke 5, 5 ke 8, sampailah 32 ke 35. Semuanya ditambah 3. Nah, di sini daun tersebut itulah menunjukkan pola barisan dengan selisih suku berurutannya sama, yaitu bertambah 3 daun setiap balunnya. Nah, sekarang Ibu minta dari permasalahan di atas, coba menurut kalian apa sih barisan aritmatika itu? Coba Dinda, silakan. Apa sih barisan aritmatika itu, Dinda? Dari permasalahan daun Baik, itu? Bu. Barisan aritmatika menurut saya barisan yang mempunyai selisih atau beda yang sama. Gitu, Bu. Oke, bedanya sama. Karena dari permasalahan yang kita amati tadi, setiap daunnya mempunyai pertumbuhan yang sama. Pertumbuhan itu disebut dengan beda ya. Oke, selisih atau bedanya sama. Jadi, barisan aritmatika itu adalah barisan yang selisih suku berurutannya selalu sama. Selisihnya inilah yang dinamakan dengan beda. Biasanya dilambangkan dengan huruf B. Di modul itu kan sudah ada. Oke, sekarang kita lanjut di permasalahan kedua tadi. Nah, ini tugas piket pandu. Nah, yang pertama Ibu lingkar, tugas piketnya di hari pertama adalah 3. Di hari kedua, yaitu tanggal 7, dan hari ketiga tanggal 11. Baik. Dari 3 ke 7, 7 ke 11, dan 11 ke seterusnya, itu 3 itu kita namakan urutan pertama. 7 kita namakan urutan kedua, 11 kita lambangkan dengan urutan ketiga. Nah, 3 ke 7 tadi ditambah berapa perbedaannya? Bertambah berapa? 4. Oke, 4. Betul. 7 ke 11 juga bertambah? 4. Nah, kita carikan sampai akhir bulan Mei. Ini baru sampai tanggal 11. Ini baru sampai tanggal 11. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah sampai tanggal berapa terakhir Pandu menjalankan tugasnya. Itu ibaratkan kita mencari suku ke N. Oke, sekarang kalian lihat. Misalnya 3 di urutan pertama, itu Ibu misalkan dengan A.
Ibu lambangkan dengan warna biru. Kemudian ditambah 4 itu adalah bedanya, Ibu lambangkan dengan B, selisihnya atau beda. Ibu lambangkan dengan warna merah, Ibu tandai dengan warna merah. Nah, sekarang kita cari U kedua ini. U kedua ini adalah 7 ya? Bisa kalian lihat ini adalah U kedua, 7 kan? Nah, U2 itu didapat dari U pertama, 3 ini ditambah dengan di bawah ini, 4. 4-nya 1 kali. Jadi hasilnya 7. Suku ketiga. Ini kan suku ketiga kan adalah 11 ya. 11 ini didapat dari 3 ditambah 4 ditambah 4. Berarti 4-nya 2 kali. Dapatlah 11. U keempat. U keempat di akhir titik-titiknya. Di titik-titik ini harus 11 ini ditambah 4 lagi. Berarti dapat dari U4 ini ada 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti 4-nya ada 3. Dan seterusnya. Jadi 15. Jadi yang pertama di sini karena bisa dikatakan 3 U kedua didapat dari 3 ditambah 4 dikali 1 karena 4-nya ada 1. Yang ke U3 untuk U3 3 ditambah 4 dikali 2 karena 4-nya ada 2. Dan U keempat itu didapat dari 3 ditambah 4 dikali 3 karena 4-nya ada 3. Maka jika ditanya UN itu rumusnya adalah 3 tadi yang dilambangkan dengan warna biru itu kan adalah A. Jadi kita tulis 3 ini adalah A. Ditambah 4. 4 di sini Ibu lambangkan dengan warna merah adalah B. Beda. Berarti kita lambangkan dengan B. Nah, 1, 2, 3 ini didapat dari mana? 1 di sini didapat dari 2 dikurang 1, hasilnya 1. Yang ini 2 didapat dari mana? 3 dikurang 1, hasilnya 2. Dan yang terakhir 4 dikurang 3, hasilnya 3. Berarti rumus dari UN itu adalah A ditambah B dikali N dikurang 1. Dengan N itu adalah suku yang dicari atau suku E. Oke, dari sini kita bisa lihat. Coba U5-nya tadi berapa, Manda? Manda? U5-nya 19. Oke, 19. Sekarang Noval, U6-nya berapa, Val? Hah? Betul nggak 13? U6-nya, Pal? 6. Coba Moza bantu. U6-nya berapa, Moza? 23. Oke, 23. 23. U7-nya berapa? Coba Adinda. U7-nya 27, Bu. Oke. Kemudian U8-nya berapa? Pindi. U8-nya 31, Bu. Oke. Nah, kita hanya berhenti sampai U8 karena apa? Tadi karena bulan Mei itu hanya sampai tanggal 31. Kalau sampai U9 itu kan di dalam kalender tidak ada yang namanya tanggal 35. Artinya, tugas pandu itu menyelesaikannya sampai tanggal 31. Totalnya semua ada 8 hari. Namun karena tanggal 19 hari Rabu itu tanggal merah, dia tidak mengerjakan piket karena libur dan hari Minggu dia kenanya tanggal 23 juga tidak mengerjakan piket. Artinya semuanya totalnya hanya 6 hari. Sampai di sini paham enggak? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Paham, Bu. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan kita. Nah, kesimpulan kita secara umum, rumus pola bilangan itu pada barisan aritmatika adalah sebagai berikut. A ditambah N dikurang 1 dikali B dari A. Sekarang siapa yang bisa menjawab A tadi itu apa? Ayo, A-nya apa? Siapa yang bisa jawab?
Noval, A itu apanya, Pak? Suku pertama. Oke, benar, suku pertamanya. Kemudian Ibu minta Dinda dia. B itu apanya, Dinda? B itu bedanya, Bu. Oke, beda atau selisihnya, kan? Kemudian N. Dalam rumus itu, N-nya itu apa, Manda? N-nya itu apa, Manda? Amanda sinyalnya jelek kayaknya, Bu. Oh gitu. Moza aja, Moza. N itu apa? Kan rumusnya A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Ayo, N-nya itu apa, Moza? Suku yang ditambah, Bu. Suku yang ditambah. Benar enggak yang lainnya? Coba bantu Moza. Suku yang ditanya, Bu. Oke, benar. Suku yang ditanya itu adalah N-nya. Jadi rumus jika suku yang ditanya adalah suku pertama ditambah dalam kurung N. N itu apa namanya? Lambang suku yang ditanya. Misalnya yang ditanya U5 berarti N-nya 5. Dikurang 1 dikali B. B itu adalah bedanya. Oke, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi ini. Kemudian soal evaluasi ini kalian kerjakan dalam waktu 10 menit dan jawabannya dikirimkan ke WA grup kita. Ya? Kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, waktunya sudah selesai dan Ibu sudah mengecek, kalian sudah mengirimkan semua ke WA grup jawabannya. Sekarang mari kita masuk ke dalam bagian refleksi. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk memberikan jawaban yang jujur itu dan apa adanya sesuai dengan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan terhadap pembelajaran kita hari ini. Dan kalian kirimkan emotikon tertawa lebar ketika kalian menyenangi pelajaran ini. Kemudian kalian mengirimkan emotikon biasa aja ketika lambang muka datar ketika kalian biasa aja menanggapi pelajaran ini. Kemudian emotikon sedih ketika kalian tidak menyukai pelajaran ini. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan 2 ini. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini dengan menggunakan emotikon? Kalian kirimkan ke WA group. Kemudian apakah media PowerPoint itu yang Ibu sajikan menumbuhkan minat belajar kalian? Kalian juga kirimkan dengan emotikon. Kemudian kalian tuliskan di dalam benak kalian ingin pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di kemudian hari agar kalian senang dan kalian selalu bersemangat dalam belajar matematika. Kemudian juga kalian tuangkan apa yang kalian senangi dari cara Ibu mengajar dan apa yang kalian tidak senangi dari cara Ibu mengajar. Kalian tulis dan kirimkan ke WA sekarang ya. Oke, baiklah. Semuanya udah Ibu cek, sudah mengirimkan hasil refleksinya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kalian Ibu tugaskan proyek di rumah yang harus kalian selesaikan kelak. Ketika kita pertemuan berikutnya harus kalian presentasikan. Kalian tampilkan. Kalian harus mengamati lingkungan sekitar kalian. Kira-kira masalah apa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Buatlah satu masalah dan selesaikan dengan menggunakan aturan barisan aritmatika. Jadi per kelompok tadi, kalian harus membuat video pembelajaran. Misalkan kalian mengamati pertumbuhan tadi, atau kalian mengamati apa saja yang
berkaitan dengan masalah barisan aritmatika. Nanti kalian videokan, kemudian video itu akan kalian presentasikan di apa namanya, di pertemuan kita selanjutnya ketika kita bertemu kembali ya. Paham nggak sampai sini? Ada yang ingin paham ya? Ada yang ingin ditanyakan masalah PR-nya, masalah tugas proyeknya? Kalau yang ingin ditanyakan silakan nanya. Kapan terakhir mengumpulkan, Bu? Terakhir mengumpulkannya itu ketika kita apa namanya, ketemu lagi. Kalian simpan dulu videonya. Ketika kita ketemu di pembelajaran berikutnya, Ibu akan menyuruh mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan video kalian itu ya. Jadi kalian harus memvideokan diri kalian, kira-kira apa yang kalian temui atau apa yang kalian amati, yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Jadi mengumpulkannya nunggu pertemuan berikutnya. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanya? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu, karena waktunya mungkin sudah hampir habis, Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap selalu semangat dan selalu sehat, dan kita bisa ketemu di kemudian hari. Selanjutnya nanti pembelajaran berikutnya kita akan belajar materi berikutnya, submateri berikutnya yaitu deret aritmatika. Hari ini kan barisan namanya. Kan, nanti minggu depan itu namanya deret aritmatika. Silakan kalian pelajari dan baca dari segala sumber, baik internet ataupun buku-buku. Nah, sampai jumpa di hari berikutnya. Nanti boleh kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami ya. Oke, sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, Ibu Assalamualaikum. live meetingnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.